Selamat datang di Bincang Priok episode 1 tentang Dwi Kewarganegaraan di mata para ahli. Saya Enggi Holt dengan narasumber Profesor Dr. Jimli Asidiki SH. Beliau adalah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang pertama Negara Republik Indonesia periode 2003 hingga 2008, dan di antara kegiatannya baik di bidang pendidikan, kemasyarakatan, dan pemerintahan, beliau adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe podcast ini dan perbincangan ini dapat juga diikuti di YouTube channel Bincang Priok. Selamat mengikuti. Dengan fenomena baru, jika boleh dikatakan baru dalam masyarakat Indonesia, adalah tampilnya penggiat para perantau Indonesia yang tersebar di seluruh belahan dunia yang kini banyak dikenal dengan sebutan diaspora Indonesia. Mereka rata-rata pekerja profesional, penuntut ilmu, dan sebagian mengikuti keluarga. Kelompok ini terdiri dari WNI yang jumlahnya 6 juta orang dan mungkin terus meningkat, serta juga ex-WNI, di mana jumlahnya belum bisa dipastikan. Dengan fenomena baru ini tentu berkembang wacana-wacana baru yang salah satunya telah bergulir sejak lama, yaitu wacana konsep Dwi Kewarganegaraan yang ditenggarai sebagai sebuah solusi bagi para WNI maupun ex-WNI yang senantiasa mendambakan keterikatannya dengan tanah air dan lebih jauh, khususnya bagi ex-WNI, keberadaan mereka diakui di dalam hukum di Indonesia sebagai subjek hukum yang dilindungi berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, dan tentunya bagi WNI harapannya agar tingkat mobilisasi mereka di luar negeri dapat lebih terpenuhi. Pertanyaan kami kepada Pak Jimli adalah dengan berbagai kepentingan yang melekat dalam konsep Dwi Kewarganegaraan ini, tepatkah jika penggeliat dan pengusung konsep Dwi Kewarganegaraan berlindung di dalam hak asasi manusia sebagai payung perjuangannya, sebagaimana yang tercantum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia? Dan menurut Prof. Jimli, sudah tepatkah Indonesia melirik potensi diaspora ini dan mengkalungkan hadiah Dwi Kewarganegaraan sebagai bagian dari arah politik hukum Indonesia untuk menjawab tantangan perkembangan dunia dan mobilisasi penduduk? Silahkan, Prof. Ya, pasal mengenai hak asasi manusia sesudah reformasi terutama tahun 2000 melalui perubahan kedua dapat dikatakan membuat Undang-Undang Dasar 45 menjadi salah satu the most modern constitutions in the world, karena dia mengadop hampir semua instrumen human right internasional masuk dalam pasal 28, mulai dari 28A sampai 28J. Yang dulu ketika disusun, dirumuskan pertama kali, disahkan 18 Agustus tahun 45, pasal HAM itu sedikit sekali. Nah, di pasal 27, pasal 29 tentang kemerdekaan beragama, cuma itu. Nah, sekarang hampir semua instrumen HAM internasional masuk, diadop menjadi konten terbanyak dalam naskah Undang-Undang Dasar 45 yang berlaku sejak 99, terutama sejak 2000, yaitu diadopsinya pasal-pasal HAM sampai sekarang. Nah, yang berkaitan dengan status kewarganegaraan sebenarnya ialah jaminan status kewarganegaraan itu diakui sebagai hak asasi manusia. Artinya umat manusia dimanapun, kapanpun, siapapun tidak boleh stateless. Nah, status tidak stateless itulah yang merupakan human rights. Tapi kalau soal Dwi Kewarganegaraan, nah itu lain lagi. Itu tidak perlu dikaitkan dengan human right. Itu bukan sesuatu yang mutlak, ya. Yang mutlak itu status kewarganegaraan. Tidak boleh dibiarkan orang tanpa kewarganegaraan. Nah, tapi dalam perkembangan zaman, mobilitas penduduk, mobilitas umat manusia di era global sekarang, ekonomi pun sudah makin terintegrasi, kebudayaan makin mengalami saling pengaruh,
dan transportasi makin dekat, maka muncul kebutuhan untuk status dui kewarganegaraan. Nah, ini soal pilihan politik. Nah, dalam hal ini memang perdebatan di berbagai negara itu beda-beda kepentingannya. Sebab kalau di Indonesia itu, orang Indonesia itu lebih banyak inward looking ya. Lebih banyak, Filipina misalnya kan lebih banyak keluar. India, Pakistan, banyak keluar. Apalagi orang Eropa dengan orang Amerika. Ya dia juga sebetulnya di Amerika itu dari Eropa semua. Maka ke praktek adanya dui kewarganegaraan di antara bangsa-bangsa barat sesuatu yang lumrah aja. Global citizenship itu jadi suatu kenyataan, ya kan? Jadi nggak masalah gitu. Tapi untuk orang Indonesia, karena orang yang di luar negeri itu nggak banyak dan selalu ingin pulang gitu loh, bukan perantau. Nah, jadi home sweet home. Bekerja udah puluhan tahun di Amerika, di Eropa, terus saja ingin balik lagi. Nah, maka sebagian besar orang Indonesia itu tetap mempertahankan status warga negara WNI-nya. Malah kalau suruh pilih lebih senang dia balik di hari tuanya pulang kampung gitu. Nah, tetapi kalau misalnya dia punya kesempatan untuk mendapatkan status kewarganegaraan di tempat dia bekerja, itu tentu dia akan mendapat keuntungan lebih banyak. Sebetulnya itu fasilitas pendidikan gratis misalnya, jaminan pekerjaan lebih leluasa. Nah, jadi sebetulnya ini yang perlu dipertimbangkan. Seandainya bangsa Indonesia itu sudah semakin banyak yang keluar gitu, why not dipertimbangkan, kita harus terbuka saja. Walaupun kalau orang tanya saya, di Indonesia juga ada kelompok yang berpikir sebaliknya. Atas nama nasionalisme, status dui kewarganegaraan itu dianggap tidak ideal, tidak setia gitu loh, mendua. Kalau di keluarga itu ya poligami kira-kira begitu. Nah, itu dianggap tidak setia. Nah, tetapi itu satu faktor. Faktor yang kedua, kita harus pertimbangkan juga hubungan antar negara. Misalnya kalau Indonesia menerapkan kebijakan dui kewarganegaraan dengan Amerika, Australia, dengan Eropa, mungkin Indonesia diuntungkan. Nah, fasilitas kita dapat, gitu kan? Dapat keuntungan-keuntungan dalam banyak aspek. Tapi kalau misalnya dengan China, mungkin kita dirugikan karena warga keturunan Tionghoa banyak sekali di Indonesia, sedangkan kita lebih sedikit. Nah, maka kalau saya ditanya, meski saya terbuka gitu ya, saya terima ide untuk dui kewarganegaraan. Tetapi basisnya harus bilateral. Ya. Jadi tidak boleh, jangan menerapkan itu dengan undang-undang kewarganegaraan yang berlakunya umum. Nah, jadi nanti implementasi dari prinsip dui kewarganegaraan itu diberlakukan berdasarkan perjanjian bilateral antar negara. Jadi misalnya kita dengan Amerika, teken dulu perjanjian bilateral, jadi reciprocal kedua. Nah, dalam hal demikian kita bisa memilih. Misalnya kalau dengan Arab untung ruginya bagaimana, dengan India untung ruginya bagaimana, gitu loh. Dengan China menurut saya jangan. Tapi kalau dengan Australia rasa-rasanya kita untung gitu. Dengan Inggris rasanya kita untung. Nah, jadi dia prinsip pokoknya kita terima ada pasal di undang-undang bahwa dui kewarganegaraan, tapi implementasinya berdasarkan perjanjian bilateral. Kira-kira begitu. Nah, hal yang lain adalah untuk sementara sekarang ini secara terbatas sebenarnya kita sudah terima prinsip dui kewarganegaraan itu, tetapi terbatas. Ialah di dalam
anak keturunan yang di bawah umur, nah jadi dia sampai usia remaja dia baru diharuskan untuk menentukan pilihan. Artinya kalau hasil kawin campur lalu dia masih diakui dua kewarganegaraan. Cuma begitu sampai usia 17, dia harus menentukan pilihan. Kira-kira gitu. Jadi ini prinsip dui kewarganegaraan sudah ada, cuma terbatas. Kira-kira gitu. Iya, benar Pak. Dan lagi mungkin terkait dengan tadi hubungan antara negara dengan basis bilateral, mungkin apakah perlu Indonesia mencari negara-negara yang paling tidak mempunyai kesamaan ideologi, karena negara Indonesia ini kan unik ya Pak. Kita punya Pancasila kan, dan mungkin bila mengadakan perjanjian dengan negara yang tidak mempunyai falsafah itu agak repot juga kali ya Pak ya, untuk menyesuaikan, ya kan? Jadi mungkin bukan di situ letaknya. Jadi barangkali di undang-undang bisa diatur. Kan dalam Undang-Undang Dasar disebut syarat menjadi presiden dan wakil presiden itu tidak pernah mendapatkan status warga negara asing atas permintaan sendiri. Jadi kalau orang ya kan pernah jadi warga negara asing atas permintaan sendiri melalui naturalisasi, lalu balik lagi jadi warga negara Indonesia lagi, tapi dia udah pernah tercatat mengajukan permohonan, orang begitu tidak memenuhi syarat untuk menjadi capres. Nah, gitu. Nah, ini bisa ditafsirkan bahwa kalau untuk status kepala negara kayak begitu, mungkin di dalam undang-undang pejabat publik atau malah misalnya undang-undang untuk jabatan-jabatan tertentu TNI masuk Polri, menjadi hakim, itu bisa tambah persyaratan bahwa orang harus punya kewarganegaraan tunggal Republik Indonesia. Kalau dia warga negara ganda, tidak bisa. Tapi kalau dia hanya warga negara biasa, ya boleh. Nah, jadi ketentuan mengenai aturan mengenai warga negara biasa dan pejabat publik yang harus melayani dan menjadi contoh tentang kesetiaan, ya kan? Nah, itu dikasih syarat. Syaratnya tidak boleh double dui kewarganegaraan. Jadi lebih terbatas lagi. Nah, hal-hal seperti ini harus dirinci apa yang boleh, apa yang tidak. Itulah kira-kira, dan itu a matter of policy choices yang bisa dirumuskan dalam undang-undang. Itu kira-kira. Jadi orang juga nggak usah terlalu takut. Loh, kalau nanti dia double kewarganegaraan menjadi TNI bagaimana? Nanti kalau perang, wah, itu nggak usah takut. Yang begitu diatur di undang-undang. Kalau dia menjadi pejabat yang memenuhi syarat hanya boleh yang tunggal RI saja. Dan itu sudah di dalam Undang-Undang Dasar sudah ditentukan malah untuk calon presiden harus tidak pernah mendapat status warga negara lain atas permintaan sendiri. Nah, dari situ kan bisa ditafsirkan. Bukan hanya untuk presiden, semua jabatan-jabatan publik di mana orang itu menyandang official office, official position untuk melayani kepentingan umum, menjadi pejabat publik, ya, itu harus punya kesetiaan tunggal sebagai WNI. Nah, yang kita bicarakan ini tadi untuk warga negara biasa. Jadi kalau misalnya dia pergi sekolah lalu punya bisnis, kan kalau dia punya status warga negara di Amerika, bisnis di Amerika, kan dia dapat kemudahan. Nah, diatur misalnya dia sebagai statusnya sebagai warga negara Indonesia, punya bisnis di Amerika, dia bayar pajaknya double, bayar pajak ke pemerintah Amerika, dia bayar pajak juga ke pemerintah Indonesia, di mana dia berstatus warga negara, misalnya. Jadi kita dapat untung juga. Nah, hal-hal seperti ini bisa diatur rinciannya di undang-undang itu. Hal yang lain kalau contoh negara-negara Asia Selatan gitu ya, Pakistan, Bangladesh, India,
Itu banyak itu staf ahli menteri-menteri itu punya status warga negara Amerika. Tapi dia dapat jabatan di India, tugasnya nginteli apa yang dikerjakan di Amerika untuk kepentingan pemerintah India, kepentingan pemerintah Pakistan. Jadi sebenarnya ada gunanya juga. Iya. Nah, walaupun sekali lagi ya, saya belum bisa terima kalau untuk pejabat kayak begitu, yang double warga negara. Tapi itu hanya untuk warga negara biasa saja, ya kan? Yang punya bisnis dan dia bayar pajak double. Ke Indonesia bayar pajak, sana aja bayar pajak, dan dia mendapat kemudahan minjam uang di bank lebih mudah, punya rumah di Amerika bisa. Nah, yang kayak kayak gitu itu saya rasa bisa diatur rinciannya di undang-undang atau di PP tentang kewarganegaraan ganda. Tapi prinsip pokoknya diterima dulu bahwa duit kewarganegaraan itu bisa kita terapkan di legal policy di masa depan. Dan itu akan membantu proses peningkatan peran Indonesia dan orang Indonesia di luar negeri. Kira-kira gitu. Iya, benar Pak. Saya juga dan teman-teman kami yang tinggal di Inggris juga berpikiran mungkin salah satu kesulitan wacana ini menjadi tingkat pembahasannya lebih ke arah yang lebih lebih progresif, mungkin karena kewarganegaraan ini kan istilahnya akan melekat dengan undang-undang lain yang terkait ya Pak, misalnya perpajakan, pertanahan, perkawinan dan lain sebagainya lah. Apakah mungkin Ya. Pak, kira-kira jika konsep ini naik ke pembicaraan yang lebih progresif, perlu nggak kita misalnya nih mengajukan semacam omnibus law untuk diaspora Indonesia mungkin dengan seluruh aspek undang-undang yang terkait terhadap subjek hukum warga negara Indonesia, karena pajaknya akan seperti tadi, pajaknya nanti akan ikut terimbas, terus nanti ketentuan misalnya pemilu bagaimana, undang-undang pemilu termasuk di dalamnya, undang-undang pertanahan bagaimana gitu. Jadi kan banyak sekali tuh Pak yang Ya. berkaitan. Nah, betul sekali. Jadi omnibus bill, omnibus teknik itu menjadi salah satu cara ya yang memberi solusi sehingga kebijakan-kebijakan kita yang menurut tradisi negara civil law harus buat undang-undang itu satu persatu sesuai dengan judul. Nah, ini bisa diatasi dengan omnibus teknik, omnibus perspektif. Nah, sepanjang menyangkut soal kawin campur, soal duit kewarganegaraan, dia beririsan dengan begitu banyak undang-undang. Nah, di situ kan bisa sekalian diatur kehususan-kehususannya, misalnya untuk pemilu tadi. Saya rasa itu salah satu aspek yang juga menjadi masalah, ya kan? Kok kalau dia punya kesetiaan ganda, masa dia ikut pemilu menentukan presiden kita misalnya gitu. Oke, kalau misalnya itu dipersoalkan orang, enggak usah dikasih hak pilih dia, nggak apa-apa, ya kan misalnya. Jadi dia statusnya sepanjang dia punya status warga negara ganda, dia tidak punya hak pilih, misalnya begitu. Atau dia punya hak pilih untuk DPR saja, ya kan, tapi tidak ke presiden, tidak ke kepala daerah, karena itu kepada eksekutif itu bisa bisa dibatasi, iyalah orang yang kesetiaannya tunggal. Tapi kalau mewakili rakyat, nah kan dia rakyat juga. Nah, maka dia boleh memilih wakil rakyat, misalnya begitu, dibagi. Nah, hal yang lain misalnya soal apa namanya, hak milik atas tanah. Nah, misalnya gitu kan ada problem. Hak milik atas tanah. Bagaimana kalau orang asing punya hak milik atas tanah? Padahal ini tanah itu melekat. Nah, gitu. Ya oke, hak milik atas tanah untuk orang yang punya kewarganegaraan ganda, ya hanya diberikan dalam bentuk hak atas guna bangunan, hak atas guna usaha, bukan hak milik.
Nah, yang begini-begini ini ikut mengubah ketentuan undang-undang agraria. Kalau yang pertama tadi ikut mengubah undang-undang pemilu, misalnya begitu. Intinya status kewarganegaraan ganda ini diterima dulu. Hal-hal yang dianggap menghambat, dicurigai, ya udah nggak usah dulu dikasih haknya. Nah, misalnya gitu. Nah, tapi undang-undang pajak, nah itu juga terkait. Dia harus bayar pajak, pajak apa tuh? Jadi walaupun dia tidak bekerja di sini, tidak cari duit di sini, dia cari duit di Amerika, ya kan? Tapi itu status WNI itu harus dinilai, dia harus bayar pajak, misalnya. Nah, itu ditaruh di situ di salah satu pasal di dalam rangka revisi undang-undang perpajakan. Jadi nanti misalnya undang-undang dui kewarganegaraan itu sekaligus mengubah 1-2 ayat dari undang-undang pemilu, 1-2 ayat dari undang-undang kependudukan, 1-2 ayat dari undang-undang pertanahan, 1-2 ayat dari undang-undang perpajakan, dan juga 1-2 ayat dari undang-undang tentang lembaga-lembaga negara, jabatan-jabatan yang dipersyaratkan jabatan-jabatan tertentu hanya boleh kewarganegaraan tunggal, kayak TNI, Polri, hakim, jaksa, misalnya begitu. Nah, lalu jabatan-jabatan politik di eksekutif, kepala negara, kepala daerah, ya kan? Tapi anggota DPRD, DPR boleh, misalnya begitu. Nah, lalu komisi-komisi negara yang komisionernya dipilih melalui DPR, itu juga dikasih syarat, tidak boleh kewarganegaraan ganda. Nah, untuk ini harus dirinci. Jadi saya rasa baik juga kalau para pengusung ide dui kewarganegaraan itu membuat suatu kajian detail, riset yang rinci gitu, sehingga menjadi rancangan public policy for the future. Yeah. Itu kira-kira. Nah, jadi apa saja yang dijadikan ide-ide regulatif yang dengan alternatif call tinggi, call moderat, dan call rendah. Nah, misalnya begitu. Ya kan? Nah, sehingga nanti kalau sudah cukup lengkap dia menjangkau, let's say, ada 20 undang-undang sekaligus akan mengalami perubahan dengan pendekatan omnibus. Nah, baru itu disosialisasikan di antara para politisi, anggota DPRD, anggota DPR, dan kemudian pemerintah untuk menerima ide, ya kan, dui kewarganegaraan. Kita tidak usah kaku. Nah, itu bagian dari pencerahan cara berpikir inklusif dari para pemimpin nasional menghadapi era globalisasi sekarang. Ya, gitu saya rasa. Ya. Menarik memang, ini perjuangan yang sangat panjang nih sepertinya, Pak. Nggak apa-apa. Ya. Yang penting bagaimana ide-ide ini diadvokasi sehingga dia menjadi public opinion. Jadi kalau pendapat pribadi saya, pribadi gitu, kalau sudah banyak yang terima, dia berubah menjadi opini publik, lalu pada saatnya dia berubah menjadi, kalau dalam istilah hukum itu, ius communis opinio doctorum. Dia menjadi doktrin, dia mengalami indoktrinasi, dia menjadi sesuatu yang dianggap baik oleh semua orang. Nah, kalau sudah tingkatnya begitu, dia mudah diterima, diambil menjadi public policy resmi, jadi materi undang-undang gitu loh. Nah, jadi mulai dari individual opinion, lalu menjadi public opinion, lebih kuat lagi menjadi ius communis opinio doctorum. Nah, gitu. Nah, dia sudah tinggal dicomot, masuk menjadi pasal di undang-undang. Itu tinggal waktu saja. Yeah. Kalau saya melihat Indonesia sebagai negara keempat terbesar di dunia,
tidak bisa menghindar dari keharusan perannya juga mesti nomor 4 juga di dunia sesuai dengan jumlah penduduknya. One day tatkala kualitas SDM, pengalaman berorganisasi dan manajerial ship dari tokoh-tokoh Indonesia itu mengalami pematangannya, ya kan, kerja tidak lagi individual, pinter sendiri, ya kan. Jadi SDA-nya kaya secara kuantitatif, SDM-nya banyak, nomor 4 secara kuantitatif, and then berkembang menjadi kualitasnya rata-rata dunia, plus yang keempat ialah kemampuan organisasinya melembaga. Dan itulah tingkat peradaban itu menjadi tinggi, bukan hanya karena orangnya pinter, tapi juga terorganisir. Nah, kalau sudah begitu, the quality of political institution, economic institution, so one day Indonesia itu betul-betul jadi nomor 4 dunia. Nah, ketika dia nomor 4 dunia itu, dia harus berperan nomor 4 di dunia. Maka tidak mungkin dia eksklusif. Nah, ketika dia sudah harus berperan nomor 4 dunia, ya otomatis dia harus terima ide duit kewarganegaraan itu. Sesuatu yang lumrah aja, wajar. Wajar. Cuma ya tadi, kalau mau awal-awal begini ya mesti pilih-pilih. Jangan mau dibodohin oleh keadaan. Kalau dengan China, jangan. Rugi kita. Ya kan? Tapi kalau dengan Eropa, dengan Amerika, dengan Australia, untung kita. Udah biar aja. Nah, makanya tetap prinsipnya berbasis bilateral arrangement. Nah, gitu. Ya, ya, untuk stepping stone-nya Pak ya. Iya. Oke, begitu. Terus ada lagi. Tugas Anda ini dengan kawan-kawan itu mempromosikan ini terus-menerus. Yeah. Biar banyak orang yang makin menerima ide dengan rasional. Betul. Terus ada pertanyaan lagi, Pak. Ini kan dengan adanya diaspora ini, pemerintah melalui Kementerian Luar Negerinya meluncurkan Perpres nomor 76 tahun 2017 untuk menyediakan menyediakan fasilitas bagi diaspora dengan sebuah peluncuran kartu, namanya Kartu Diaspora Indonesia Luar Negeri. Ini sudah sewajarnya karena para diaspora ini agak sedikit ragu, Pak ya, karena kartu ini peluncurannya hanya berdasarkan Perpres. Nah, sementara yang kita tahu kan kalau Perpres itu tergantung dengan pemerintah yang berkuasa saat itu. Nah, kemudian kalau nanti pemerintahnya ganti, kebijakannya ganti. Sehingga saya ingin tahu, Pak, dengan Perpres ini dalam kedudukan di hukum ketatanegaraan Indonesia dibandingin undang-undang itu perlindungannya cukup kuat apa tidak, Pak ya, untuk pemegang kartu masyarakat Indonesia luar negeri ini, Pak? Ya, kalau dalam prinsip negara hukum, pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, rule of law, not of man. Yang memerintah nih aturan, bukan orang. Orang itu kan cuma giliran, gantian. Paling hebat dia 10 tahun. Nanti kalau enggak biasa-biasa aja 5 tahun gantian. Kalau lebih jelek dari biasa aja, bisa berhenti tengah jalan. Nah, jadi pejabat itu kan giliran, gantian. Tapi rule of the law remain. Nah, jadi undang-undang dasar yang paling tinggi, undang-undang sebagai produk politik, nah kesepakatan mayoritas, lalu eksekutif regulation-nya, aturan pelaksanaan yang diterbitkan untuk melaksanakan undang-undang, itu ada PP, ada Perpres, ada Permen. Permen itu peraturan menteri. Nah, kalau di bidang keuangan ada namanya PBI. Nah, itu karena Bank Indonesia diberi regulatory rule making power. Jadi
ada undang-undang tentang bank sentral, ada PBI, nah, gitu kira-kira. Dan lembaga-lembaga yang diberi kewenangan membuat peraturan itu banyak sekali. Semua itu adalah produk hukum yang berlaku dalam masa pemerintahan siapa aja. Gitu loh. Jadi Perpres itu ya berlaku untuk presiden yang akan datang juga. Ya tentu presiden bisa aja mengubah aturan yang dibuatnya. Presiden sebagai institusi membuat Perpres baru boleh aja, nggak usah kan Perpres PP aja dia bisa ubah, nggak usah kan PP, undang-undang pun dia bisa prakarsa itu diubah. Nah tapi apa yang sudah diatur dalam Perpres itu kuat, itu mengikat semua orang, ya kan? Mengikat terhadap dirinya sendiri pun terikat. Nah, jadi prinsipnya begitu, nggak usah khawatir, ya kan? Nah, sekali lagi bukan berarti presiden yang akan datang nggak bisa ubah, bisa, ya kan? Bisa aja. Peraturan menteri pun bisa dia ubah, tidak ada masalah itu. Tapi tentu kan tidak boleh hanya gara-gara ganti presiden, ganti perpres, nggak begitu. Kalau programnya itu objektif, ya, itu memang penting untuk seluruh orang, semua orang, ya akan terus percaya aja kepada common sense. Ide yang baik berguna itu pasti akan terus. Tenang aja, nggak apa-apa. Nggak usah takut, ya. Walaupun presidennya gantian, ya gantian, nggak boleh terus-terus dia. Iya Pak. Iya, itu kan sebagian ya sebagian dari kami lah karena kami juga jauh kan Ada yang khawatir gitu. dari Indonesia gitu kan. Jadi, ya kami juga mengapresiasi apa namanya sikap pemerintah yang ya secara bertahap lah memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita yang tinggal di luar negeri. Baik Pak, dalam penghujung perbincangan ini apakah ada saran atau wejangan untuk kami yang di luar negeri ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, saya berpendapat kita sekarang ini makin terbuka. Yang penting orang Indonesia di mana saja berada, ingat kepentingan apa namanya teman-teman di kampung, ya kan? Bukan hanya ingat namanya saja, tapi ingat juga kepentingan-kepentingan yang barangkali bisa dibantu dari luar dengan jaringan, dengan pemikiran, dengan apa saja gitu. Nah, jadi saya rasa ini diaspora itu harus punya hubungan dengan masyarakat di dalam negeri. Tapi yang kedua, diaspora itu meskipun misalnya sudah jadi warga negara asing, ya kan nggak apa-apa. Seperti orang Tionghoa itu di mana-mana, dia kan selalu itu ada ingat leluhur. Walaupun status kewarganegaraannya sudah jadi warga negara lain, tapi masih terus saja itu hubungan-hubungan kebudayaan itu apa namanya itu di era globalisasi sekarang dan nanti itu besar itu faedahnya. Meskipun Anda tidak punya status warga negara ganda dengan Indonesia, tapi sebagai mantan warga negara atau punya leluhur di sini, itu harus terus dimanfaatkan gitu loh hubungan kebudayaan itu. Sebab seperti misalnya sekarang ya, orang barat itu, orang Eropa, sekarang di Amerika Latin, Amerika Utara, di Kanada, di Australia, kesadaran kebaratan mereka itu tidak terkatakan, tapi itu menjadikan mereka itu satu kesatuan kesadaran. Nah, orang Melayu dari Indonesia, Sabang, Merauke, ya kan? Misalnya, kita kan ada 5 nih bekas orang Indonesia, bukan bekas ya, orang keturunan Indonesia jadi pejabat tinggi. Ada yang jadi presiden di mana tuh? Ada di Afrika Selatan, ada di Suriname, misalnya gitu kan? Nah, kan kita ikut bangga, Bahkan di Suriname itu lancar sekali bahasa Jawanya, tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Ada nggak gitu? Tapi kita ikut bangga. Nah, ini kan bisa dieksploitir untuk hubungan kebudayaan di masa depan.
Jadi diaspora itu misalnya tidak lagi berstatus warga negara Indonesia, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa juga, gitu loh. Jadi itu nanti dia membangun kesadaran peradaban global itu, di mana Indonesia itu kesadaran keindonesiaan itu bukan cuma dalam makna sempit. Nah, disitulah peran keindonesiaan ya kan di dunia global di masa depan itu makin luas, sehingga makin mudah kita menghadirkan misal bahasa Indonesia supaya diterima jadi bahasa internasional. Kan kita keren juga itu kalau bisa begitu. Masa cuma bahasa Inggris saja? Nah, gitu loh. Nah, jadi diaspora bisa kita maknai lebih luas dari sekedar soal teknis status kewarganegaraan. Ya kan? Nah, coba aja tuh orang di Cocos Island, di Christmas Island. Ya kan? Diklaim itu ditemukan oleh orang Eropa, lalu sekarang menjadi bagian dari Australia. Padahal di situ orang Melayu semua. Di Cocos Island itu orang Melayu. Nah itu. Dan kesadaran kemelayuannya masih kuat. Nah, sebenarnya Australia pun kan yang pertama kali sering datang ke sana sebelum orang Eropa, itu kan orang Bugis. Nah, cuman kan kita nggak terus kelola itu. Padahal mestinya dulu bagian dari kita itu, Australia itu. Karena kita cuma mampir terus pulang gitu loh. Nah, kalau orang Eropa kan enggak, langsung menetap situ. Nah, gitulah kira-kira. Jadi pesan saya pada kawan-kawan, saudara-saudara diaspora, ya kan, di samping kita memperbincangkan soal teknis, soal status kewarganegaraan, mau ganda mau apa, itu ada juga spirit keindonesiaan sebagai spirit kebudayaan memang harus kita perluas. Nah, karena itu hubungan kebudayaan itu harus kita pelihara dengan kampung halaman kita, meskipun kita udah jadi bagian dari administrasi status hukum dari negara lain. Nah, itu aja saya rasa mudah-mudahan hubungan antar diaspora makin terjalin kuat dan hubungannya dengan Indonesia makin kuat, dan kecenderungan orang Indonesia untuk pergi keluar bukan hanya untuk jadi TKW TKI sebagai pekerja kasar, tapi manajer-manajer ke atas, ilmuwan-ilmuwan, why not? Suatu hari makin banyak gitu, sehingga diaspora juga makin luas perannya, timbal balik makna dan pengaruhnya ke dalam negeri. Terima kasih, selamat, sukses untuk semua, sampai ketemu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Prof atas waktunya dan demikianlah perbincangan bincang periuk dengan Profesor Dr. Jimmy Asidiki SH. Silahkan ikuti sesi-sesi interview berikutnya dan bisa diikuti di podcast Bincang Periuk atau YouTube channel. Selamat berkarya, selamat salam diaspora. Terima kasih Prof.